Puji nama Tuhan, adik-adik sekolah minggu kelas besar, kalian sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa dulu kepada Tuhan, biar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar adik-adik kelas besar akan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan, adik-adik kelas besar yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya tetap semangat, tetap setia, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalian masih beribadah secara online di rumah, jangan pernah ragukan kasih, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Pagi hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pemelihara yang agung. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan pemelihara yang agung dalam hidup kita bersama-sama. Kita akan melihat dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan saja Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, adik-adik kelas besar yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pemelihara yang agung. Nah, kata pemelihara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan hanya pemelihara, tetapi merawat, menjaga, dan melindungi. Jadi tidak hanya merawat, tetapi benar-benar menjaga dan melindungi hidup kita bersama-sama. Di dalam ayat ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Pasti ada kekhawatiran, tentu dalam kehidupan kita secara manusia ada yang namanya kekhawatiran, ada yang namanya ketakutan. Tetapi kebenaran firman Tuhan menjelaskan dalam hidup saya, dalam hidup kita bersama-sama, bahwa Tuhan adalah pemelihara yang agung. Dia adalah pemelihara hidup kita, pemelihara jiwa kita, pemelihara hati dan pikiran kita. Tidak hanya merawat, ibarat kalau kita menanam bunga, menanam tanaman, kita rawat, kita siram, kita pupuk. Tapi tidak sampai hanya di situ. Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah pemelihara seluruh aspek kehidupan kita. Jiwa kita, hati kita, seluruh hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana atau apa bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Ya, kita melihat dalam kitab Yeremia pasalnya yang pertama. Kita lihat bersama-sama, adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah. Kita melihat dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Pasal pertama ayat yang kelima, bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita.
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini adalah salah satu bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sejak dalam kandungan saja, sejak dalam kandungan ibu saja, Tuhan sudah memelihara kita. Dia membentuk hidup kita menjadi seperti apa kelak, menjadi seperti siapa, menjadi apa. Tuhan sudah memelihara, membentuk kita dari sejak dalam kandungan ibu kita. Selama kurang lebih Tuhan memelihara, ibu mengandung kita kurang lebih selama 9 bulan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sejak dalam kandungan saja Tuhan sudah memelihara hidup kita, membentuk kita begitu rupa, menjadikan kita begitu rupa, sehingga kelak akan lahir namanya siapa, menjadi siapa, dan akan seperti apa. Tuhan sudah merancangnya begitu rupa. Oleh karena itu, jangan pernah ragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kalian berkata, saya masih remaja, perjalanan hidup saya masih panjang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di masa-masa remaja mula, di masa-masa beranjak engkau dewasalah, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, pemelihara jiwamu, pemelihara hidupmu. Jangan terlena dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih memilih main game dibandingkan kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Adik-adik lebih memilih bermain bersama teman-teman dibandingkan kalian beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Memang secara manusia kakak-kakak, guru kelas kalian tidak melihat kalian ibadah atau tidak, tetapi setidaknya Allah pemeliharamu melihat hati dan pikiranmu, hidupmu. Adakah kerinduan kalian beribadah kepada Tuhan? Itu bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita melihat kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dari Injil Lukas pasal 21. Di sana dijelaskan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini pengertiannya adalah tidak ada satu perkara pun dalam hidup manusia di luar kehendak Tuhan. Jadi satu helai rambut saja jatuh Tuhan tahu, apalagi hidup saya dan adik-adik, apalagi kehidupan kita. Dengan kata lain, tidak ada satu perkara pun dalam hidup kita di luar kehendak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik kelas besar, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ya, bagaimana dengan hidup kalian? Bukti pemeliharaan Tuhan sudah nyata dalam hidup kita. Dari sejak dalam kandungan saja Tuhan sudah memelihara kita. Sehelai rambut pun tidak akan pernah lepas dari kepala kita, hilang tanpa seizin Tuhan. Dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan tidak hanya sampai merawat, tapi benar-benar melindungi, bahkan menjaga, penjaga jiwa kita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, tetap mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Karena kakak yakin tanpa pemeliharaan Tuhan, saya dan adik-adik tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan apapun. Nah, yang kedua, kita melihat bukti pemeliharaan Tuhan di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh pemeliharaan Tuhan. Salah satunya ketika perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, yaitu Tuhan memberikan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari, dan roti mana turun dari surga. Secara logika di padang gurun tidak ada kehidupan, yang ada hanya ada malapetaka, yang ada kehidupan yang tidak menentu. Tetapi kita melihat bukti pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel di padang gurun justru luar biasa. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari, bahkan lebih daripada itu roti mana dari surga. Pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Ketika adik-adik merasa aku tidak mampu mengikuti hari-hari ini Kak, dalam pembelajaran online di rumah mulai kalian menyerah, ingat pertolongan Tuhan itu nyata. Di padang gurun sekalipun Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib kepada bangsa Israel. Sama, kita pun umat-umat kesayangan Tuhan, adik-adik dipelihara oleh Tuhan. Yakini bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Yang berikutnya adalah bukti pemeliharaan Tuhan, contoh pemeliharaan Tuhan dalam Alkitab, yaitu ketika Daniel di goa singa. Siapa yang tidak takut dengan singa? Wow, menyeramkan, sangat menakutkan. Tapi kita melihat apa Daniel diterkam dimakan mati? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan Daniel. Bukan bim salah bim, Daniel punya mantra, tidak. Tetapi karena Daniel dipelihara oleh Tuhan, karena Daniel mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saya, adik-adik tidak perlu di goa singa, tapi ketika ada masalah dalam hidupmu, ada pergumulan, di sana Yesus hadir memberikan kita kemenangan. Kalau Daniel saja Tuhan tolong, sama kita pun umat-umat Tuhan, pasti Tuhan tolong, asalkan adik-adik tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan jam-jam ibadah. Mungkin adik-adik kelas besar ya sudah bisa ibadah di gereja, mari, nggak ada salahnya adik-adik datang beribadah di gereja. Ikuti ibadah tunas remaja setiap hari Jumat di tempat ini jam 7 malam. Kalau adik-adik bisa dekat rumahnya, dekat gereja, jangan hanya berdiam diri di rumah. Hari Minggu pun boleh mengikuti ibadah di gereja. Nah, yang berikutnya adalah contoh pemeliharaan Tuhan di Alkitab ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Mustahil banget. Tetapi Tuhan bisa melakukannya. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan tidak hanya sekedar merawat, tapi pemelihara hidup dan jiwa kita. Ketika Yesus bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sama halnya hidup saya dan adik-adik. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat, asalkan adik-adik tetap mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan kelas besar, jangan pernah letih, jangan pernah lelah memuji memuliakan nama Tuhan. Terakhir, bagaimana cara kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan? Yaitu 3B, tetap beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Perenungan secara pribadi dalam hidupmu. Sebelum engkau tidur, mari ambil saat teduh bersama dengan Tuhan. Bangun pagi, jangan langsung lihat HP, mandi tanpa berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, beribadah, menyembah, membaca Alkitab menjadi kekuatan yang baru. Dan yang berikutnya adalah bersyukur dalam segala hal. Dan yang berikutnya, menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa? Orang tua kita menjadi wakil Allah di bumi ini. Pemimpin-pemimpin kita, gembalamu, bapak ibu gurumu di sekolah, hormati dan menghargai mereka. Itu salah satu engkau mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Dan merawat, melestarikan alam ciptaannya. Nah, adik-adik kelas besar yang dikasih oleh Tuhan, biarlah perenungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Dia pemelihara jiwa kita, Dia pemelihara hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah lelah, jangan pernah letih, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan nyata bagi hidup kita bersama-sama. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi hidup kakak secara pribadi, dan juga bagi kalian kelas besar yang dikasih oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap memuji memuliakan nama Tuhan, jangan tinggalkan jam-jam ibadah, terlebih tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapak. Biar adik-adik kelas besar tetap mengandalkan Tuhan,
mengandalkan pemeliharaanmu dalam hidup mereka, meteraikan firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati sekolah pendidikan mereka, berkati orang tua mereka, berkati kesehatan dan masa depan mereka Tuhan. Berkati gereja kami, berkati bangsa negara pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami Tuhan menjadi umat-umat kesayangan-Mu tetap setia, taat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.